Saudara, dijanjikan anaknya menjadi anggota polisi, warga Pemalang tertipu oknum polisi. Korban menyetor uang sejumlah 900 juta rupiah. Namun sang anak tak kunjung menjadi polisi. Suratmo, seorang perajin gerabah tertipu janji manis seorang polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Polres Pemalang. Oknum polisi tersebut menjanjikan dua anak Suratmo menjadi polisi dengan menyetor sejumlah uang. Uang diserahkan dalam beberapa tahap. Dalam kwitansi bermaterai pun tertulis jika tidak jadi polisi, uang kembali 100%. Namun sampai dengan saat ini, kedua anaknya tidak kunjung jadi polisi. Anak saya belum tes, belum apa, sudah dimintai uang sebanyak itu. Sebanyak berapa? 900 juta. Lah akhirnya yang penting dibikin Pak, surat perjanjian hitam di atas putih bermaterai. Lah sesudah itu di rumah langsung dibikinin surat hitam di atas putih bermaterai. Tertera gini, uang terima dari saya, uang 900 juta. Kalau anak saya nggak jadi, uang kembali 100%. Ya saya nuntutnya di itu aja. Saudara, berkas kasus penipuan Bribtu UET terkait penerimaan Bintara Polri masih diteliti Kejaksaan Negeri Pemalang. Tersangka pun ditahan di Polres Pemalang. Selain sidang di peradilan umum, sidang etik juga akan dilakukan. Kejaksaan berkomitmen untuk segera menyelesaikan tahap penelitian berkas agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut dari penyidik telah menyerahkan ke kami Pak ya kemarin. Cuman sampai sekarang masih dalam tahap penelitian Pak. Akan segera kami lihat apakah sudah dipenuhi atau belum petunjuk kami sebelumnya. Demikian. Saudara, diduga terkait tindak pidana pencucian uang judi online, sebuah hotel di Semarang disita oleh Bareskrim Mabes Polri. Hotel Arus di Jalan Dr. Wahidin, Semarang ditempeli surat perintah penyitaan oleh Bareskrim Mabes Polri di bagian depan pintu masuk hotel serta di gedung hotel. Meski dalam status disita, saudara, operasional hotel Arus tetap berjalan normal. Bahwa untuk operasional hotel hingga saat ini masih berjalan dengan baik ya, dan tadi teman-teman juga bisa lihat sendiri juga bis besar masih terparkir di depan dan itu masih stay through sampai beberapa hari ke depan dan tidak ada permintaan early check out ataupun cancel seperti apa begitu juga tidak ada. Dan kami tegaskan juga bahwa ini sama sekali tidak ada kaitannya juga dengan tamu. Jadi dari tamu yang memang sudah ada rencana untuk menginap di Hotel Arus itu juga tidak ada masalah. Jadi kita tetap beroperasi seperti biasa. Saudara, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto membenarkan adanya penyitaan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri terhadap Hotel Arus yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana judi online di Jakarta. Kombes Artanto menyebut pihaknya hanya membantu Bareskrim Polri. Kita prinsipnya membantu, membackup prosesnya, dalam arti kan kita Humas melakukan liputan dokumentasi. Nanti dari divisi Humas sendiri akan menyampaikan tentang perkembangan atau mungkin dari Bareskrim sendiri akan menyampaikan seperti itu. Karena ranah mereka akan menyampaikan. Ada pembenaran, Pak? Saya kira memang kegiatan ada, nanti dari Bareskrim yang akan menyampaikan. Informasi selanjutnya, Saudara, Panglima Koarmada RI Laksamana Madya Deni Hendrata akan menindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat dalam penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tanggerang Merak. Ada 3 oknum TNI AL yang tengah diperiksa oleh pihak Puspomal. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap, Saudara, kasus penembakan yang menewaskan 1 orang. Pangkoarmada RI menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus penembakan dan memastikan proses hukum dilakukan secara transparan. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut
proses penyidikan di Puspomal, ya, bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 di res area tol Jakarta Merak, Tangerang, Banten. Pelaku diduga membawa kabur mobil sewaan, sehingga korban yang merupakan pemilik rental mengejar pelaku menggunakan GPS. Anak pemilik rental mobil yang menjadi korban penembakan mengaku sempat meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka untuk mendampingi dirinya dan tim mengambil mobil yang sudah dibawa orang lain, namun ditolak. Kita mampir ke Polsek Cinangka. Kita meminta perlindungan untuk ke Polsek Cinangka. Pada petugas yang piket pada malam itu ternyata mendapat penolakan dari Polsek Cinangka. Juga sudah laporan ke Kapolsek, memang tidak bisa untuk mendampingi saya bersama tim untuk mengambil mobil tersebut. Terkait laporan korban yang ditolak oleh Kapolsek Cinangka, Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto menyebut menemukan adanya pelanggaran dari anggotanya yang tidak melakukan pendampingan kepada korban saat menyampaikan laporan. Padahal korban telah menyampaikan barang bukti yang diperlukan dalam laporannya kepada kepolisian. Seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan. Ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Anggota Komisi 3 Sudeson Tandra menanggapi adanya penolakan pendampingan oleh polisi. Menurutnya, laporan masyarakat harus diurus dengan baik. Sudeson juga meminta Kapolri menindak anggotanya yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Kami meminta kepada Pak Kapolri, ya, dan jajarannya supaya menindak secara tegas ini. Ya. Mereka yang lalai itu harus ditindak. Supaya apa? Memberikan sign, memberikan tanda yang jelas kepada pihak yang lain, ya, kepada jajaran kepolisian dimanapun berada, agar jangan main-main, ya kan? Kalau laporan masyarakat itu harus benar-benar diterima, diperiksa, diselidiki, dan diurus dengan baik, ya kan? Untuk dilakukan penegakan hukum. Saat ini pihak kepolisian telah menangkap 2 orang dan masih melakukan pengusutan untuk menangkap pelaku lain. Polisi juga berkoordinasi dengan Puspom TNI AL lantaran ada 3 oknum prajurit TNI AL yang terlibat dalam kasus penembakan. Tim Liputan, Kompas TV. Karena diduga korsleting, salah satu gudang obat terbesar di Jayapura ludes terbakar pada Senin malam. Ini cerak itu. Ini bro, depan rumah bro, depan rumah pas. Sejumlah security gudang dan warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan merambat ke bangunan lainnya. 7 mobil pemadam kebakaran dibantu 3 mobil meriam air milik Polresta Jayapura Kota dikerahkan untuk memadamkan api. Dari hasil penyelidikan sementara, saudara, kebakaran diduga kuat terjadi karena korsleting. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ini bro, depan rumah pas. Saudara, diduga akibat korsleting sebuah rumah berlantai 2 yang dijadikan tempat usaha laundry di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam terbakar. Kencangnya angin membuat api semakin membesar dan merambat ke lantai 2 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil siram.
Inilah video amatir yang terekam saat api membakar sebuah bangunan rumah berlantai 2 yang berada di Jalan Sukaria 8, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Senin malam. Petugas damkar Kota Makassar dibantu dari Posko Induk menurunkan 8 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat ini petugas kepolisian Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan di lokasi guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Diduga pengemudi ugal-ugalan, 2 bus dan sebuah truk terlibat kecelakaan di Jalan Raya Ngawi, Solo, Jawa Timur. Saudara, inilah detik-detik saat bus yang melaju dari arah Ngawi menuju Solo tabrakan dengan bus dari arah berlawanan di Jalan Raya Ngawi, Mantingan, Ngawi. Selain kedua bus, sebuah truk juga terdampak tabrakan. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan beruntun ini, namun arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terjadi kemacetan. Tadi bis 2 itu kan balapan dari arah sana, terus membuang mobil di situ, mobilnya kan mendadak, saya juga ngerem, terus yang Mas bilang tadi goyang kanan kena sebelah kanan sana. Berarti dari arah timur itu bisnya 2 gitu. Balapan gitu. Nah, terus saman dari barat. Dari barat. Kok bisa sampai tabrakan tadi gimana ceritanya? Saya kan udah ngerem, Pak. Ngerem jauh sampai mobil kan belakang nabrak. Itu goyangan gini. Saudara, diduga ada korsleting pada mesin sebuah mobil yang hendak mengisi BBM terbakar sekitar 10 meter dari mesin SPBU Desa Sumberjati, Kecamatan Tempe, Lumajang. Sang sopir yang melihat percikan api, saudara, langsung menepikan mobilnya dan meninggalkan mobil dalam keadaan terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan memadamkan api. Kejadiannya sebelum mengisi BBM itu sudah terjadi kebakaran dan yang dikemudikan oleh Agus Taufik, alamat di Desa Bagu, dan diperkirakan kebakaran itu akibat konsleting. Ya. Itu mobil pengecer BBM ya? Belum, tidak ada, bukan pengecer BBM. Dia mau beli pribadi, mau masuk sekitar 10 meter mau ke pom bensin terjadi kebakaran. Saudara, diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah terbakar di Jatinegara, Jakarta Timur. 6 unit pemadam kebakaran dan 25 petugas kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sebuah rumah yang dihuni sepasang suami istri di kawasan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar. Api diduga, saudara, dari korsleting dari salah satu ruangan rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Yang terbakar 1 unit rumah, untuk dugaan sementara kuasa dari istri. Tapi di salah satu rumah ada 1 kakak 2 jiwa, alhamdulillah keduanya. Berapa unit kendaraan yang diterjunkan? Belakang ada 6 unit, tengah personil 25 personil. Diduga akibat kebocoran tabung gas, sebuah warung makan di Tambora, Jakarta Barat terbakar. Sejumlah warga dan pengunjung berhamburan setelah kepulan asap disertai kobaran api membakar sebuah rumah makan dan pos keamanan di Jalan Perniagaan Raya Tambora, Jakarta Barat, Senin sore. Warga bahu-membahu melokalisasi api dengan peralatan seadanya agar tidak menjalar ke bangunan lain. Upaya warga berhasil mencegah kebakaran meluas hingga api akhirnya dipadamkan petugas Gulkarmat yang tiba di lokasi. Kebakaran diduga bersumber dari kebocoran pada regulator tabung gas ukuran 3 kg yang sedang digunakan untuk memasak.
Kita ke topik lain, saudara. Seorang pria terjatuh dari gedung di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan tandu dari atas gedung. Tim rescue pemadam kebakaran sektor Taman Sari berupaya mengevakuasi seorang pria yang terjatuh dari lantai 5 saat membersihkan ruangan di sebuah gedung di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Korban berusia 50 tahun yang merupakan petugas keamanan terjatuh ke atap rumah warga. Akses yang terbatas membuat petugas melakukan berbagai cara untuk bisa memindahkan korban hingga mendapat perawatan. Korban pun dievakuasi dengan menggunakan tandu yang diikat dengan kencang. Sementara melihat proses evakuasi sang ayah, anak korban pun jatuh pingsan. Ini ada kronologi dari samping sebelah rumah yang sedang bersih-bersih. Jadi terdengar suara jatuh. Ditengok itu ada orang yang sudah tergeletak di kurang lebih ketinggian 5 meter atau 7 meter di atas. Terkendala akses jalan menuju ke korban. Kita harus dari gedung samping. Butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi korban, hingga akhirnya korban bisa dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk menjalani perawatan. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Informasi selanjutnya, saudara, Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap 2 orang kurir narkoba asal Surabaya. 13 kg sabu dan 10.000 pil ekstasi turut disita polisi. 2 pelaku, MT dan RA, ditangkap di Pelabuhan Tanjung Emas. Pelaku menyembunyikan sabu dan pil ekstasi tersebut di pintu mobil. Dari hasil pengembangan yang dilakukan petugas, 2 kurir narkoba asal Surabaya itu mengambil barang di Pontianak, Kalimantan Barat. Kedua pelaku mendapat imbalan 20 juta rupiah untuk mengantar barang terlarang tersebut.